Selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Di bulan Juni 2020 ini kita akan mulai mendalami firman Allah melalui kitab Yakobus. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam berjalan bersama Allah di dalam kitab Yakobus, ada baiknya kita mengenal siapakah Yakobus yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya. Siapakah Yakobus ini yang melaluinya Allah mengilhamkan firman-Nya kepada kita? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Kau sungguh baik bagi kami. Kau mengampuni kami orang berdosa. Engkau memberikan kepada kami kasih karunia. Kami yang dulunya hancur total akibat dosa dan mati. Rohani kami. Tapi oleh belas kasih-Mu, kami dihidupkan, kami dibaharui, dan bahkan diangkat menjadi bagian dalam keluarga Allah. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu, mendalami firman yang Kau ilhamkan melalui Yakobus. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus untuk belajar firman-Mu. Tegur kami, ubah kami. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu membawa kami ke dalam penyesalan akan dosa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penulis surat Yakobus bukanlah Yakobus murid Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan Petrus dan Yohanes yang melihat Tuhan Yesus berubah rupa dan bertemu dengan Musa dan Elia. Bukan pribadi yang itu. Mengapa? Karena murid Kristus yang bernama Yakobus yang bersama-sama Petrus dan Yohanes melihat Yesus Kristus berubah rupa telah dihukum mati oleh Herodes, yang dimana ia adalah murid pertama yang mati martir, seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 2. Lalu jika bukan Rasul Yakobus yang menulisnya, lalu siapakah penulisnya? Penulis ini, surat Yakobus, sesuai dengan namanya, ia adalah pribadi saudara Yesus Kristus. Seperti yang dinyatakan di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tetapi saudara seperti apa? Saudara angkat dari Yesus, Sang Mesias, yang lahir di dalam perkawinan Maria dan Yusuf. Jadi Yakobus yang adalah saudara angkat Yesus, Sang Kristus, ia lahir di dalam perkawinan Maria dan Yusuf. Perhatikan Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21 dan Lukas 1 ayat 30 sampai 31 dan ayat 35. Yang membedakan Yesus Sang Mesias dan Yakobus, yang dimana mereka sama-sama lahir dari rahim Maria. Yang terutama yang membedakan Kristus Yesus dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria. Dan Yakobus lahir karena pertemuan sel Yusuf dan Maria
yang adalah suami istri resmi. Perhatikan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, Yesus Kristus, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan kata anaknya yang sulung. Alkitab tidak memakai kata anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung yang dipakai, yang diilhamkan Allah Roh Kudus kepada Lukas. Berarti Maria memiliki anak di dalam perkawinannya bersama dengan Yusuf. Dan Kristus adalah anak sulung mereka, tetapi ingat, Kristus dikandung dari Roh Kudus, bukan pertemuan sel Yusuf dan Maria. Jadi Lukas 2 ayat 7 ini membuktikan bahwa Maria dan Yusuf memiliki anak yang adalah buah kasih mereka yang diberikan Allah di tengah-tengah perkawinan mereka. Adalah tidak salah sebagai suami dan istri, Maria dan Yusuf memadu kasih dan diberikan anak oleh Allah yang hidup. Karena mereka adalah suami istri yang resmi. Jadi, Yakobus tumbuh dan berkembang bersama Yesus yang dikandung daripada Roh Kudus. Dan Yesus adalah saudara angkatnya Yakobus. Itu yang dimaksudkan di dalam Galatia pasal 1 ayat 19. Nah, apakah Yakobus dari kecil dan beranjak dewasa sudah percaya bahwa Yesus saudara angkatnya adalah Tuhan, adalah Kristus yang dijanjikan oleh Allah, Abraham, Ishak dan Yakub? Jawabannya tidak. Yakobus sama dengan semua manusia termasuk Anda dan saya. Lahir tidak otomatis menjadi orang Kristen. Ia lahir bukan orang Kristen. Atau lahir tidak langsung percaya bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Kristus Sang Penyelamat. Walaupun Yakobus adalah adik angkat dari Yesus saat ia ada di dunia ini. Perhatikan firman Allah berikut di dalam Markus pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Yang berbunyi, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah seorang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Siapa kata ia itu? Yesus tidak waras lagi. Siapa yang mengatakan? Kaum keluarganya. Perhatikan ayat yang 31 Markus pasal 3. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Firman Tuhan tersebut di dalam Markus 3 ayat 20 sampai 21 dan ayatnya yang ke-31 memberikan informasi siapakah Yesus di mata Yakobus sebelum Yesus Sang Kristus ditinggikan, dimuliakan, atau sebelum Yakobus menerima belas kasih Allah dan dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus.
Tanyakan pada diri sendiri, Anda dan saya. Cukup beranikah kita untuk mencap orang yang kita kenal, bahkan saudara sendiri, walaupun saudara angkat, bahwa ia tidak waras. Dan itu dikatakan di depan umum. Dan pada saat itu orang banyak sedang berkerumun mendengarkan dia. Bahkan tidak mau masuk ke dalam rumah untuk memanggil dengan baik-baik, tetapi menunggu di luar rumah. Sungguh tidak sopan dan tak pantas apa yang dilakukan oleh Yakobus terhadap Kristus Yesus. Bukannya mendukung Yesus, saudara angkatnya, malah merendahkan dia di depan umum. Ya, itulah Yakobus. Yakobus yang lama. Walaupun ia lahir dari rahim Maria sama seperti rahim yang ditempati bayi Yesus Sang Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, tidak serta-merta membuat Yakobus orang Kristen sejak di dalam rahim ibunya. Yakobus lahir sebagai pendosa. Ia orang berdosa sama seperti semua manusia, termasuk Anda dan saya. Walaupun ia lahir dari rahim yang sama dengan tempat janin Kristus, Yakobus tetap sama orang berdosa karena ia keturunan Adam secara daging, di mana ia hasil perkawinan sel papanya Yusuf dan mamanya Maria. Jelas dan wajar bagi seorang Yakobus yang dulu atau Yakobus yang lama berpikir bahwa Yesus saudara angkatnya tidak waras. Atau kaum keluarganya memandang ia tidak waras. Perhatikan. Kita ambil contoh dari perkataan Yesus di dalam Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu perhatikan Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Memang Yesus Sang Mesias melakukan banyak mujizat yang luar biasa, spektakuler, tetapi perkataannya itu loh yang berkata bahwa ia adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Yang berkata bahwa anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Wah, sulit rasanya bagi Yakobus yang lama, sekali lagi Yakobus yang lama, untuk mencerna semua yang dikatakan oleh Yesus. Yang adalah orang serumah dengan dia, yang bertumbuh bersama-sama dengan dia. Bagi seorang Yahudi yang memiliki kebenarannya sendiri seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3. Yakobus jelas menolak Yesus, saudara angkatnya, kakak angkatnya, yang sulung. Terbukti dengan perkataannya bahwa Yesus tidak waras lagi. Karena ia bagian dari keluarga dari Maria dan Yusuf. Perhatikan Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itulah Yakobus yang dulu, Yakobus yang lama.
Yakobus hanya tahu Yesus adalah kakak angkatnya, yang dimana Yesus dan dia, Yakobus, memanggil Maria sebagai ibu dan Yusuf sebagai papa. Dan kok bisa-bisanya berkata seperti itu, bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat, bahwa ia berkuasa mengampuni dosa, walaupun Yesus berbuat pekerjaan yang luar biasa, spektakuler. Yakobus dengan jelas terang-terangan merendahkan Yesus Sang Mesias. Ia menghujat Kristus yang datang ke dalam dunia. Ia tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pada awalnya. Bagi Yakobus, selama Yesus kakak angkatnya sama dengan dirinya yang adalah orang Yahudi, menyembah YHWH, menunggu Sang Mesias yang dijanjikan, tidak lebih dari itu. Walaupun bisa saja Maria telah menceritakan keajaiban kelahiran Yesus kakak angkatnya itu, yang benar-benar ajaib kelahirannya. Namun Yakobus tidak dapat menolak kebenaran sejati bahwa pribadi Yesus yang ia tahu adalah saudara angkatnya adalah manusia kudus sejati dan Allah sepenuhnya yang hadir di tengah-tengah manusia. Perhatikan di dalam Matius 21 ayat 25. Yang sama diajukan pertanyaan itu kepada hati nurani Yakobus. Mari dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Perbincangan itu antara Yesus dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Dan pertanyaan itu pun diajukan kepada Yakobus. Apakah ajaran Yesus dari sorga atau dari manusia? Apakah pekerjaan yang dilakukannya adalah dari sorga atau dari manusia? Apakah seluruh perkataannya adalah dari sorga atau dari manusia? Terlebih, apakah kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati di hari ketiga adalah pekerjaan sorgawi atau pekerjaan manusia atau dunia? Hati nurani Yakobus sangat sulit untuk berkata bahwa itu adalah ajaran, perkataan, dan perbuatan manusia dari dunia. Satu-satunya jawaban yang tidak dapat ditolak oleh hati nurani yang murni adalah bahwa seluruh ajaran, perkataan, dan pekerjaan Yesus Kristus adalah dari surga. Jika demikian, Yesus yang adalah saudara angkatnya adalah Allah sendiri yang turun dari sorga, yang berkata-kata, bekerja dan berkarya bagi penebusan dosa manusia, termasuk Yakobus sendiri. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang adalah milik Allah Bapa. Kebenaran ini tidak dapat ditolak oleh Yakobus. Apalagi ia saksi mata sendiri melihat Yesus yang tinggal bersamanya menghidupi hidupnya tanpa dosa dan penuh kasih. Oleh pekerjaan Allah saja, hati nuraninya dibaharui. Ia dilahir barukan. Dan Yakobus adalah saksi hidup dari kekudusan Yesus Kristus, dari ketidakberdosaan Kristus Yesus, dari kesempurnaan manusia sejati dan Allah sepenuhnya yang datang ke dalam dunia.
Yakobus menerima belas kasih Allah Tritunggal bukan karena ia secara fisik adalah saudara angkat Tuhan. Ingatkah kita akan perlakuan Yakobus merendahkan Kristus di depan umum karena ia bagian dari kaum keluarga Maria dan Yusuf? Yakobus layak dihukum berat, apalagi ia merendahkan Allah sendiri. Namun Allah mengampuni Yakobus. Ia menerima belas kasih Allah. Lihatlah kasih pengampunan dari Allah. Lihatlah pengampunan dosa yang Allah kerjakan bagi Yakobus. Dan bukan hanya untuk Yakobus, tetapi bagi siapapun yang datang dengan iman, percaya, dan pertobatan kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang terlebih dahulu, di mana ia telah menerima kasih karunia Allah. Setelah Yakobus dilahirbarukan oleh Allah dan menerima karunia pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia menjadi salah satu saudara Kristus secara rohani. Oleh karena Yakobus milik Allah Bapa yang dipilihnya sebelum segalanya jadi, dan untuknya yang berdosa Kristus Yesus datang. Begitupun dengan semua orang percaya yang menerima belas kasih Allah dan menuruti kehendak Allah. Mereka adalah saudara-saudari dari Kristus Yesus, dan Kristus adalah saudara sulung. Perhatikan di dalam Markus pasal 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yakobus dibaharui oleh Roh Kudus yang menerima karunia pertobatan dan iman percaya kepada pribadi yang dianggap oleh kaum keluarganya sudah tidak waras lagi. Yakobus dengan bangga memperkenalkan dirinya adalah Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang dulunya pendosa, namun dikasihi oleh Allah. Lihatlah dunia ini. Begitu penuh perendahan akan Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah film-film modern. Begitu mudahnya para aktor di film tersebut menertawakan Kristus Yesus, bahkan mengumpat dengan namanya di depan umum. Sepertinya mereka tidak merasakan apa-apa merendahkan Kristus Yesus. Perhatikan. Kembali lagi. Di dalam Roma pasal 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita pun dulu seperti Yakobus dan dunia ini. Kita mendirikan kebenaran sendiri. Kita menghidupi hidup tanpa pengertian yang benar akan Allah. Dan merendahkan Yesus Kristus. Bisa jadi kita tidak pernah berkata seperti Yakobus yang termasuk di dalam kaum keluarga dari Maria dan Yusuf. Seperti di Markus 3 ayat 21. Berkata kepada Yesus Kristus di depan umum bahwa ia sudah tidak waras lagi.
Namun pemikiran dan gaya hidup kita yang lama, secara tersirat merendahkan Kristus Yesus di depan umum dan sesama kita. Walaupun tidak terucap di mulut bahwa Kristus sudah tidak waras lagi, tapi kelakuan, pikiran, dan tabiat kita mengatakan itu. Kita yang dulu meninggikan diri kita, membanggakan uang, harta, dan pekerjaan, atau pendidikan kita di atas segalanya. Betapa menyedihkan. Kita hanya mengaku Kristen, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga kita yang dulu tidak peduli dengan firman-Nya, yang salah satunya berkata, jangan kamu khawatir. Kita anggap tidak khawatir itu tidak waras. Yang waras itu adalah khawatir. Kita yang dulu anggap perkataan Kristus Yesus tentang ampunilah sesamamu adalah tindakan bodoh. Dan yang lebih pintar adalah tidak ampuni sesama kita dan balas dendam. Untuk apa itu mengasihi? Yang benar itu balas jahat dengan jahat. Itu kita dulu. Kita yang dulu berpikir sungguh tidak waras bersandar pada Kristus Yesus, yang dimana lebih jelas dan nyata dan waras bersandar itu pada uang dan pekerjaan dibandingkan dengan Kristus Yesus. Dan itu dibuktikan nyata dengan uang dan pekerjaan atau pendidikan melebihi seluruh prioritas di dalam kehidupan. Mati-matian untuk pekerjaan dan pendidikan dan bisnis dibandingkan untuk Allah. Karena Allah tidak berikan gaji ataupun penghasilan atau nilai seperti tempat pekerjaan, bisnis atau kampus. Kristus dan firman-Nya, otoritas yang kesekian dari bawah, dan pengejaran akan uang di prioritas pertama, itu manusia dulu kita. Kita yang dulu berpikir kebanggaan hidup ini punya banyak uang, pekerjaan di perusahaan besar yang multinasional dibandingkan dengan kasih karunia yang tidak berarti apa-apa. Bayangkan, kasih karunia Allah tidak berarti apa-apa. Dulu belajar Alkitab, kita anggap merugikan waktu. Berdoa itu bodoh, karena bicara kepada yang tidak terlihat, oleh sebab itu lupakanlah doa. Kita yang dulu merendahkan Kristus dan apapun yang berhubungan dengan Kristus. Dan itu sama saja dengan mengatakan Kristus tidak waras. Itu sama saja menolak firman-Nya. Pikirkan lagi. Maukah Anda dan saya menganggap serius perkataan orang yang tidak waras? Jelas tidak. Kita tidak akan menganggap serius jika kita tidak serius dengan firman Allah. Sekali lagi, jika kita tidak serius dengan firman Allah, berarti sama saja Allah yang berfirman itu, yang menyatakan firman-Nya kepada kita, yaitu Alkitab, kita anggap tidak waras. Maka dunia ini dan pikiran kita yang waras, jika kita tidak menjadikan firman Allah itu serius. Itu salah total. Dunia ini dan pikiran kita yang berdosa, sekali lagi, dulu menjadikan firman Allah itu tidak serius. Yang kita serius itu uang, daging, dan itu salah total. Itu kehidupan yang jahat dan berdosa di mata Tuhan. Itu kita dahulu sebelum menerima belas kasih Allah Tritunggal. Itulah cara hidup dan cara pikir kita dahulu. Anda dan saya yang lama, sama seperti manusia lama Yakobus, merendahkan Kristus Yesus.
tidak tercatat dalam Alkitab. Ia membela Yesus di tengah-tengah kaum keluarganya di dalam Markus pasal 3. Namun saat ia dilahirbarukan oleh Allah, seluruh keberadaan hidupnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Dan menempatkan Tuhan Yesus Kristus adalah yang utama dan pertama, dan ia adalah hamba Kristus. Sama dengan Yakobus, berhadapan dengan pertanyaan siapakah Kristus Yesus. Di dalam Matius pasal 21 ayat 25. Pastilah jika kita adalah umat pilihan Allah, miliknya, seberapapun besar dan hitamnya dosa kita, Allah Roh Kudus yang berkuasa itu melahirbarukan kita, dan kita akan berkata, "Ya Tuhan Yesus, Engkau benar-benar adalah Allah yang turun ke dalam dunia, yang datang untuk menyelamatkan saya orang berdosa dengan darah-Mu sendiri di kayu salib. Kau sungguh dari sorga, dan apa yang Engkau lakukan adalah pekerjaan Allah. Apa yang Kau katakan adalah firman Allah." Lihat dan renungkan baik-baik Alkitab. Dan jangan matikan hati nurani Anda. Siapakah Yesus Kristus? Apakah ajarannya dari sorga atau dunia ini? Jika Yesus Kristus itu dari dunia, jika Kristus itu dari dunia, tolak dan rendahkanlah Kristus. Dengan tidak anggap serius seluruh perkataannya dan pekerjaannya, karena ia sungguh tidak waras. Namun perhatikan baik-baik. Apakah ada yang setara dengan Kristus yang penuh kasih, berkuasa, melakukan perbuatan ajaib yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah? Di mana ia dengan kasih mau mati bagi pengampunan dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kedua kalinya. Adakah yang setara atau dapat melakukan itu seperti Kristus? Adakah seperti Yesus Kristus? Jika tidak ada, maka Tuhan Yesus Kristus sungguh jelas ia datang dari sorga, ia berasal dari sorga, ia bukan dari dunia ini, ia waras, ia adalah Tuhan Allah itu sendiri, penguasa satu-satunya, pemilik otoritas sorga dan dunia ini. Kristus Yesuslah yang termulia, teragung, karena ia adalah Tuhan satu-satunya Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka seriusi sungguh-sungguh seluruh firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Hujat pada Kristus Yesus dapat diampuni. Lihatlah Yakobus, dia diampuni. Tetapi hujat pada Roh Kudus yang menyatakan siapakah Yesus Kristus sesuai Alkitab, dengan menolak Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir nafas di hidung ini, itu adalah dosa tidak terampuni. Seperti yang dinyatakan di dalam Markus pasal 3 ayat 28 sampai 29. Namun ingatlah ini, tidak ada satupun manusia yang begitu berdosa sehingga tidak dapat diampuni oleh Allah Bapa. Yakobus pun diampuni karena kasih karunia Allah oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Begitu juga itu dapat terjadi dengan Anda dan saya. Ketahuilah sebenarnya yang tidak waras itu adalah si iblis dan mereka yang menolak kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan percaya
dusta iblis bahwa Yesus Kristus bukan siapa-siapa dan untuk apa menseriusi firman-Nya di dalam ketaatan yang murni. Andaikan jika Yakobus membaca Markus 3 ayat 21, ia bisa komplain ke Markus dengan kalimat, tolong Markus jangan rendahkan diri saya ya. Tolong hapus itu, malu saya di hadapan jemaat. Tapi jika Yakobus yang telah dibaharui oleh Allah Roh Kudus dapat membaca Injil Markus pasal 3 ayat 21, ia pasti tidak akan marah. Karena itulah kenyataannya ia dahulu. Ia bagian dari kaum keluarga Maria dan Yusuf yang menyetujui bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, memang faktanya Yakobus tidak membaca Injil Markus. Tetapi sekali lagi, andaikan ia membaca, ia tidak akan marah dan komplain kepada Markus, anak rohani dari Rasul Petrus yang dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk menuliskan firman Allah. Tetapi Yakobus akan naikkan ucapan syukur untuk belas kasih Allah Tritunggal kepadanya. Betapa Yakobus berdosa di mata Allah dan ia diampuni dan dipulihkan dan dijadikan bagian dari keluarga Allah. Sepertinya sangat hitam dosa Yakobus, tetapi ia dikasihi Allah dan dikuduskan oleh darah Kristus Yesus yang ia katakan tidak waras di dalam Markus 3 ayat 21. Lihatlah perbedaan radikal di hidup Yakobus yang dulu dan setelah ia dibaharui. Ia mengakui dirinya adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, jika itu bukan pekerjaan Allah di dalam hidup Yakobus, mustahil ia akan menempatkan dirinya adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Anda dan saya. Pasti ada perbedaan radikal antara kita yang dulu manusia lama yang merendahkan Kristus dan kita yang sudah dibaharui oleh Allah Tritunggal. Dan perbedaan itu sendiri kita rasakan sendiri, kita alami sendiri. Begitu juga sesama kita pun tahu kita telah berbeda dengan yang lalu. Apakah Anda rasakan dan alami perbedaan itu? Tanyakan kepada diri kita. Apakah Anda dan saya mengalami dan menikmati saat teduh yang indah bersama Allah dan firman-Nya dan berseru, Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Juru Selamatku. Hanya kepadamu-lah aku berseru, hanya kepadamu aku mengandalkan seluruh hidupku, ku menyandarkan hidupku hari ini dan setelah dunia ini berakhir. Dan apakah sesama Anda dan saya mengalami langsung ada yang baru yang dikerjakan Allah Roh Kudus di hidup kita? Walaupun saya tahu tidak instan, tetapi setahap demi setahap, hari lepas hari, tahun lepas tahun, sungguh Anda dan saya berubah oleh firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman-Nya pasti membukakan siapa kita yang dahulu dan siapakah kita yang telah dibaharui oleh Allah yang hidup. Sekali lagi tanyakan pada diri Anda sendiri, kepada diri saya sendiri. Lihatlah hasrat kita, hasrat Anda dan saya. Apakah yang terutama dan pertama adalah Allah atau diri kita, uang, pekerjaan, pendidikan, bisnis, status kita di dunia ini? Apakah yang terindah di hidup ini? Allah dan firman-Nya atau dosa? Jika Anda dan saya cukup berani, tanyakan pada sesama kita yang bertumbuh bersama kita dan yang paling dekat dengan Anda dan saya. Bisa pasangan hidup bagi yang sudah menikah atau anak-anak, atau bagi yang single kepada kekasih atau teman dekat Anda. Apakah sungguh mereka mengalami Kristus Yesus dan kasih-Nya di dalam hidup kita? Apakah mereka
mengalami Kristus Yesus dan kasih-Nya di dalam hidup mereka melalui diri kita? Apakah mereka mendengarkan Injil dari mulut kita? Apakah mereka mengalami kasih Allah di dalam kita, memberitakan Injil dalam kehidupan nyata kita kepada mereka? Apakah mereka melihat kita berjuang melawan dosa hari lepas hari dan dengan kuasa Allah Roh Kudus mengalahkan dosa itu? Apakah mereka melihat dengan nyata kita senantiasa memuliakan Allah Bapa di hidup kita dan betapa kita tidak lagi membanggakan diri kita sendiri, atau dengan kata lain, hari semakin hari kita semakin kecil dan Allah Tritunggal semakin besar di hidup kita? Apakah mereka melihat dengan nyata bagaimana hidup kita mengandalkan Kristus yang pertama dan utama di setiap musim kehidupan kita? Apakah mereka melihat kita merindukan kerajaan Allah? Ingatlah saudara-saudariku, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah malu menyatakan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kita, karena pribadi Kristus yang kita nyatakan dan muliakan adalah benar-benar Tuhan Allah dan Juru Selamat yang datang ke dunia, yang mengasihi kita. Kristus adalah pribadi yang waras, dan itu disaksikan oleh Yakobus salah satunya. Jangan pernah berkata Kristen tetapi tidak menseriusi firman Allah dengan mentaatinya dalam kasih. Itu sama saja merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang sampai saat ini masih merendahkan Kristus Yesus dengan menganggap firman-Nya tidak lebih menarik dan tidak lebih indah, itu tidak lebih serius dibandingkan kita memelototi sosial media, status Instagram, atau yang menjadikan apapun yang berhubungan dengan Kristus tidak menarik, tidak membuat hidup ini berhasrat, tapi dunia ini dan dosa yang menjadikan diri ini berhasrat dan tertarik. Bertobatlah saudara-saudariku. Merendahkan Allah dan firman-Nya adalah kejahatan di mata Allah, di mana Anda sedang menyembah Allah buatan dunia ini. Jangan mau hidup dalam apa yang tidak menyelamatkan, tapi membunuh Anda secara kekal. Karena itu berasal dari bapa segala dusta yang adalah pembunuh manusia sejak semula, yaitu iblis. Percayalah kepada Kristus Yesus. Hiduplah dalam pertobatan. Seriusilah firman-Nya. Memang Anda dan saya yang mengaku Kristen masih jatuh bangun lawan dosa. Saya tidak sedang berbicara sebagai manusia tanpa dosa. Jika saya berkata saya manusia tanpa dosa, saya adalah pembohong. Saya pun masih jatuh bangun lawan dosa. Sama seperti semua orang yang ditebus oleh Kristus Yesus. Namun, Yeremia pasal 15 ayat 16 adalah hasrat hidup kita yang telah dibaharui oleh Allah untuk membedakan kita yang dulu dan kita yang telah dilahirbarukan oleh Allah. Dengarkan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Berikanlah diri Anda didamaikan oleh Allah dengan dirinya sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh manusia yang baru itu nyata, terlihat dan dialami oleh diri kita sendiri yang telah dibaharui oleh Allah. Dan sesama kita pun mengalami itu saat mereka bersentuhan dengan hidup kita. Dan
manusia baru itu sampai akhir hidup kita di dunia ini. Seperti itu juga yang dialami Yakobus, yang dipakai Allah menulis firman-Nya. Sungguh pengampunan dosa dan pembaharuan hidup itu nyata bagi Anda dan saya yang adalah milik Allah. Dan kita dipakai olehnya untuk pekerjaannya di dunia ini. Sampai kita masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Amin.